Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rohman, di channel My Rohman Misteri 99. Semoga sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya untuk kalian semua. Dan lagi-lagi gua kali ini, akan cerita pengalaman gua saat antar paket jaket distro yang dipesan teman gua. Dulu gua pedagang online shop, dan sering antar paket ke beberapa rumah teman gua. Dan untuk kali ini gua antar paket ke rumah teman gua, yang dimana rumahnya melewati pemakaman umum. Saat itu gua lewat ketemu seorang nenek tua yang sudah meninggal 7 hari. Dan gua melihat ada sosok perempuan di kamar adik ipar teman gua. Sedangkan kamarnya waktu itu kosong. Awal mulanya saat itu, dan ketika ada salah satu teman gua, dia menghubungi gua via WhatsApp dan memesan satu jaket distro, dan meminta gua untuk mengantarkan ke rumahnya. Dan gua menjawab, iya bro, nanti malam gua ke rumah lu. Beberapa jam kemudian gua berangkat menuju rumahnya dengan mengendarai sepeda motor sendirian. Sesampainya di dalam perumahan ternama di kota Bogor, gua masuk gang kecil yang dimana posisi rumah teman gua di belakang perumahan tersebut. Masuk gang kecil, samping kanan tembok perbatasan perumahan, dan samping kiri sebuah pemakaman umum yang lumayan luas. Sepanjang jalan sepi dan tepat belokan ke kiri ada tiang listrik. Di seberang tiang listrik ada yang berdiri seorang nenek tua. Nenek itu berambut putih panjang, berbadan kurus, memakai baju dan sarung layaknya nenek-nenek tua pada umumnya. Tepat di hadapan beliau gua bilang, permisi nak. Nenek-nenek itu membalas dengan wajah yang dingin, pucat sambil tersenyum. Dan gua melihat di belakang nenek ini ada sebuah rumah kecil mungil yang sangat menarik. Setelah melewati nenek dan rumah kecil ini, gua lanjut jalan dan melewati satu rumah yang sedang ramai, mungkin sanak saudaranya yang sedang ada di rumah itu. Karena mau melewati rumah itu, gua matiin mesin motor gua, dan gua dorong tanpa menghidupkan mesin motor. Beberapa menit kemudian, gua tibalah di rumah teman gua ini. Tepat di depan rumahnya motor gua simpan, dan gua kunci. Karena sudah janjian sebelumnya, teman gua ini sudah ada di depan rumahnya. Gua duduk di depan di teras rumahnya, dan gua kasih pesanan jaket teman gua ini. Tak lama istri dari teman gua ini datang sambil bawa kopi di tangannya, dan dia simpan tepat di hadapan gua sama teman gua ini. Karena gua udah lama tidak ke rumahnya ini, gua tanya ke teman gua ini, bro, itu kamar siapa kok jalan masuknya berbeda? Tangga masuk kamarnya di sebelah sana bukan? Sebelah sini dekat rumah lu. Teman gua ini menjawab, itu kamar adik ipar gua yang cowok bro. Dimana adik ipar gua ini jarang pulang ke rumah. Kata gua, oh kamar adik ipar lu. Tapi gua lihat ada ceweknya di dalam kamar itu, gua bilang sambil nunjuk ke arah kamar itu. Teman gua bilang lagi, kagak ada, gak ada siapa-siapa di kamar itu. Cewek di mana lagian adik ipar gua yang cowok. Kalau adik ipar gua yang cewek kamarnya di rumah bawah, bersama mertua gua. Bersikeras gua bilang, gua lihat ada cewek di kamar itu bro. Gak lama istrinya teman gua ini keluar dan bilang juga, kalau di kamar itu kosong tidak ada siapa-siapa. Lagian, ada aku yang cowok yang tidur di kamar itu bukan, ada aku yang cewek. Karena gua penasaran, dan gua bilang lagi ke mereka, enggak, itu ada cewek di dalam kamar itu. Setelah gua bilang ketiga kalinya, bahwa ada cewek di kamar itu, tiba-tiba ada suara ketawa cewek terdengar di kamar tersebut. Serentak gua, teman gua sama istri teman gua terdiam, karena suara itu terdengar jelas keluar dari kamar tersebut dan mereka mendengar suara tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, gua tanya sama mereka berdua, kalian dengarkan ada suara cewek ketawa barusan? Suara itu terdengar dari kamar adik ipar lu? Mereka menjawab, iya gua dengar jelas suaranya. Kata istri teman gua, iya saya dengar dan langsung merinding, makanya langsung diam. Setelah mendengarkan suara itu baru mereka berdua percaya dan mengecek kamar itu. Selama dilihat dan dicek ke kamar itu, tidak menemukan apa-apa dan sama sekali tidak ada orang di kamar tersebut.
Dan setelah mereka kembali, serta duduk bersama gua bilang udah pergi cewek itu sambil ketawa, layaknya kuntilanak. Beberapa menit kemudian setelah gua tanya sama teman gua ini, "Bro, pas gua lewat mau ke rumah lu tadi, gua lewat rumah di ujung pas belokan, ada apa rem-rem di dalam rumahnya, ada apa ya?" Teman gua menjawab, "Oh rumah itu, mereka habis selamatan 7 harinya, neneknya yang meninggal karena sakit." Terus gua bilang lagi, "Serius nenek yang meninggal dan baru beres selamatan 7 harinya?" Teman gua jawab lagi, "Iya baru 7 harian, baru beres selamatan." Kata teman gua, "Kenapa eman? Sampai lu nanyain seperti itu?" Seolah-olah tidak percaya gua bilang gitu. Terus kata gua, "Masalahnya gua tadi lewat situ pas mau kesini. Ke rumah lu gua ketemu nenek pas di belokan yang ada tiang listrik, dan gua bilang permisi sama nenek nen itu, dan nenek itu hanya tersenyum dengan wajah dingin." Nenek itu berambut terurai panjang berwarna putih dan badan sedikit kurus, memakai baju biasa dan sarung layaknya nenek pada umumnya. Setelah gua ceritain gua ketemu nenek di belokan arah ke rumah dia dan gak jauh dari rumah yang habis selamatan itu, teman gua meyakini kalau nenek itu sudah meninggal dan baru beres 7 harian, dan di tempat gua ketemu nenek itu tidak ada rumah yang ada kuburan, pemakaman umum. Setelah mendengar pernyataan teman gua itu, gua terdiam sejenak sambil ngelus dada gua. Beberapa jam kemudian, gua izin pamit sama teman gua, dan gua pulang. Mau tidak mau gua harus jalan melewati jalan yang tadi, karena akses jalan satu-satunya untuk ke jalan raya. Karena sudah terbiasa, kalau gua pulang malam, mengendarai motor sambil merokok, dan waktu itu sebelum jalan gua bakar sebatang rokok dulu baru gua. Setelah melewati rumah yang habis selamatan 7 harian seorang nenek-nenek, dan melewati belokan yang ada tiang listrik, serta lewatin pemakaman umum, jelang beberapa menit, kemudian gua sampai di jalan raya. Alhamdulillah sampai tiba di rumah tidak ada gangguan apapun. Itu cerita pengalaman saat antar paket ke rumah teman gua.